Ya, Assalamualaikum Pak Amin, selamat pagi. Apa kabar Pak Amin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Cio. Selamat pagi Pak Amin. Wah, ini udah lama kita nggak jumpa ya, selama masa pandemi juga. Pak Amin, Ya, pertama berapa tahun ya, Pak Cik, ya? 2 tahun lah, 2 tahun lah Pak, 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. 2 tahun Ini setengah, Agustus. Nah, kalau ini Agustus jadi 2 tahun 6 bulan, 30 bulan Pak. Kalau bibit apa sawit itu udah berbuah itu Pak, tanaman sawit itu udah buah anggur itu 30 bulan. Pak Amin, Ya. pertama terima kasih Pak Amin sudah berkenan hadir ya di Planet Traksi. Memang ini YouTube yang kami siapkan khusus untuk membahas dunia traksi ya, atau kalau orang awam nggak mengetahui traksi, itulah workshop atau bengkel yang ada di perkebunan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian Pak Amin sendiri juga saya melihat sebagai bagian representatif dari manajemen transport yang ada di market share Indonesia, dan saya melihat itu adalah market leader prinsipalnya Pak Amin gitu ya. Namun sesuai kesepakatan kita mungkin tidak mention brand di sini, namun kita lebih fokus kepada pertama silaturahmi, kedua juga berbagi pengalaman Pak Amin, seorang praktisi atau representatif dari manajemen prinsipal tadi. Selama keliling di dunia perkebunan, tidak hanya mungkin dunia perkebunan ya, mungkin ada mining ya Pak ya, mungkin juga ada apa semacam road construction gitu ya, yang menggunakan armada trucking maupun armada truk dump truck gitu aplikasinya. Dan pasti Bapak menemui ya yang namanya dunia workshop atau traksi di perkebunan gitu ya Pak ya. Saya ingin dapat gambaran dari Pak Amin, khususnya dari perspektif perusahaan keagenan gitu ya Pak ya, dari armada truk yang menjadi market leader, melihat kinerja maupun aplikasi yang ada di katakan perkebunan saja ya, melihat dunia traksi yang ada di sana Pak. Seperti itu Pak, monggo Pak Amin. Ya, kalau untuk yang saya sudah pernah beberapa singgahi ya Pak ya. Jadi kan tergantung dari setiap ya mungkin perusahaannya sendiri ya Pak ya. Ya satu itu, yang kedua ya memang antara mungkin kalau di dunia perkebunan, terus kemudian konstruksi, dan satu lagi biasa di mining itu beberapa yang memang punya karakteristiknya berbeda dari segi mereka maintenance mereka, perawatan kendaraan dan lain sebagainya. Yang untuk lebih disiplin di mana? Biasanya di yang pastinya di mining Pak, karena kalau di tambang itu ya mungkin ya yang pertama mereka juga itu dari segi muatan yang mereka bawa juga kan sudah tertarget. Kemudian unit-unit dia sebagai support yang memang kalau memang unitnya dia nggak bisa beroperasi ya pastinya si muatan ini terbengkalai. Nah, terkadang kalau kita berbeda lagi ya, terkadang dengan yang di mining atau konstruksi. Kalau konstruksi ini kan kita harus melihat dulu tipe konstruksinya apa. Kalau tipe konstruksi jalan, apakah dia hanya pembangunan sebatas pengecoran atau misalkan hanya landasan awal seperti itu kan. Nah, terus lain lagi ada kan tipe seperti traksi kalau kita perkebunan. Nah, perkebunan ini kan memang rutenya itu biasanya antar blok ya Pak ya, yang setahu saya ya. Itu kan antar blok. Misal
panen. Betul ya kan, rute panennya dia. Kita bicaranya dari segi truknya ya Pak ya, atau armada angkutnya. Nah, dari sisi truk ini antar blok yang pertama, yang kedua lain hal sisi yang pasti dialami di lapangan itu kendalanya pasti jalan. Kalau kita perawatan jalannya nggak baik, contoh blok ini, blok A, blok B, blok C gitu kan. Nah, yang pertama antara blok A, blok B dan blok C ini kan satu satu apa namanya harus apa, kita tuh memiliki perawatan jalan juga yang harus berbeda-beda gitu kan. Soalnya di musim hujan pasti lebih ekstra. Terkadang musim hujan ya yang pasti terkena banjir, dan misalkan kontur tanahnya juga gambut dan lain sebagainya, itu pasti lebih ekstra sekali. Nah, karakter yang kedua kalau di dunia traksi ini, kendaraan ini kebanyakan start stop. Itu untuk yang misalkan antar blok Pak, biasanya itu Pak ya. Biasanya blok A nanti di mereka kumpulkan di titik apa, nanti mobil ini jalan berapa meter, nanti berhenti gitu kan, dia muat, kemudian dia start lagi, jalan lagi gitu kan. Kendalanya apa sih Pak kalau kita sering start stop ya, otomatis dinamo startnya juga pasti akan cepat umur pakainya gitu loh Pak. Lain dari nomor start juga pasti baterai, aki ya kan Pak. Nah Pak, kalau kita nggak pakai start stop gimana Pak, kita hidupin terus ya, otomatis jatuhnya ke BBM, ke solar. Dari segi jalan, nah terkadang nih kalau datangi gitu, kalau lagi muatan mereka kan pelan, nanti pas sudah sampai TBS ya dia buang muatan, dia kejarit ya, pakai jalan mobilnya itu ya, terkadang ya dia mereka ngejarit gitu kan, mereka ngejarit agak laju. Nah, ini yang kondisi jalan juga kan kalau di perkebunan itu nggak sebagus seperti yang ditambang ya Pak ya. Kalau ditambang walaupun tanah pasti mereka dipadati, terus kemudian lebih pemadatan, lebih seperti lebih halus lah Pak. Kemudian dia juga ada penyiraman juga gitu kan, baru bisa jalan. Kalau di sawit kan terkadang kalau belum terlalu rusak ya yang benerin jalan juga kadang nggak selalu setiap hari harus dibeneri gitu kan. Paling nanti jarak 1 minggu 2 minggu baru blok ini, nanti mereka pindah ke sini lagi gitu kan. Kadang sampai bener-bener agak bener-bener apa banyak terpuruk di situ atau selip di situ baru nanti diberikan gitu kan. Ya, ya, Ya ya. ada pattern. Nah itu ya kan Si Malaka. tuh, kalau kita bicara seperti itu antara telur dan ayam yang lebih dulu gitu kan. Karena gini, kalau kita anggaplah suatu perkebunan ini jaraknya dia agak jauh. Kalau kita kasih muatannya ringan, otomatis biaya solar driver pun tinggi, nggak nutup dong Pak. Nah, kalau kita kasih muatannya over, balik lagi nih si drivernya ini, apakah drivernya dia qualified dengan cara membawanya. Kadang kan udah muatan penuh, muatannya dikasih muatan banyak, over gitu kan, terus mobilnya dibuat laju-laju, otomatis apa ya, pasti penggunaan ban, penggunaan spring dan lain sebagainya. Nah, semua itu balik lagi kemana sih Pak? Pada dasarnya itu kalau untuk di dunia truk itu Ya. sebenarnya masalah sepele Pak. Masalah sepelenya itu untuk mengalami truk itu kerusakan yang lebih besar gitu ya. Ya. Itu biasanya sih kalau saya sarankan lakukan P2H itu kan, pemeriksaan perawatan harian, atau kita bilang daily lah gitu kan. Jadi masalah yang kecil ya kita bisa bisa mengetahui lebih dini lah permasalahan dari kendaraan itu yang saya alami yang di beberapa di tracking ya, khususnya kalau misalkan di sawit Ya, itu sih Pak Cuk. makasih. Ya, ya, makasih Pak Amin masukan atau pengalaman yang sudah di-share di sini, berbagi di sini. Terkait ini Pak, temuan-temuan kerusakan yang paling sering terjadi dalam armada truk kita itu Pak, yang ada di pasti beda ya Pak ya karakter
perkebunan, karakter dengan road construction, berkaitan dengan pertambangan gitu ya. Karena kita lihat sendiri yang dipaparkan oleh Pak Amin tadi ya, perkebunan itu ribuan hektar, coverage untuk panen, kemudian dia, ya saya sebut yang tadi Bapak katakan, kejar target itu adalah premi juga gitu ya Pak ya. Dia masuk ke pabrik, mill, dia tumpah buah, kadang-kadang dalam posisi dam, masih jalan, dam belum tutup nih Pak, sudah jalan lagi gitu ya Pak ya. Nah itu yang saya melihat semua itu memang faktor manusia atau manpower ya, dari operator maupun driver gitu ya. Dan yang Pak Amin katakan tadi mengenai daily checklist atau P2H, itu memang satu-satunya cara untuk dapat mengkontrol ya Pak ya, dapat mengontrol perilaku driver, termasuk cara dia merawat, dilakukan perawatan itu atau tidak, kemudian dicatat nggak nih running hours kilometernya gitu ya Pak. Kadang-kadang ada temuan juga loh Pak Amin yang kilometer sudah atau odometer sudah diperbaiki, rusak lagi, itu indikasi itu Pak Amin. Nah termasuk yang namanya ada logbook ya Pak ya, logbook dari alat itu sendiri juga, dia ngapain, melakukan apa, akhirnya terkumpul menjadi satu catatan kinerja atau utilisasi unit per unit gitu. Kalau kita bedah secara running cost gitu ya, biaya-biaya unit itu ya akan kembali berbanding lurus dengan perilaku driver melakukan perawatannya terhadap unit itu sendiri Pak. Nah seperti itu Pak Amin yang mungkin saya bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya. Nah, terus kemudian juga kami tertarik nih dengan apa yang sering ditemui, kerusakan-kerusakan dalam dunia perkebunan khususnya sawit gitu. Kondisi dari misal ya, yang pernah saya singgah itu di Kalimantan sama di Sumatera, itu satu karakter yang memang berbeda Pak. Nah kemudian yang di Sumatera ini juga ada misalkan di Sumsel gitu kan, Sumatera Selatan, itu memang ada yang jalannya datar saja gitu kan, tapi kok kadang rusak gitu kan. Nah ini yang biasanya jalan-jalan datar ini kebanyakan apa sih Pak? Ya paling kalau nggak ban spring gitu kan. Kenapa? Terkadang ya yang tadi Bapak sampaikan juga, bahwasanya kan di sini si driver ini dapat yang namanya premi atau dia harus kejarit jalan datar, kemudian kondisi jalan tanah ya yang memang kita nggak tahu ya maintenance seperti apa gitu kan. Ya memang jalan bergelombang ya, dia kejar ritase dengan muatan seperti itu, ya pasti getaran-getaran yang timbul ini menyebabkan si springnya ini akan cepat patah gitu. Nah sarannya apa sih Pak kalau biasanya pakai standar ya, kalau di lapangan ini kan, kalau kita bicara aktual di lapangan ini unik ya Pak ya. Iya. Uniknya dalam arti spek kendaraan misalnya dia tonasenya sekitar 8 ton atau 9 ton, itu namanya GVW atau gross gitu kan. Ya. Dia tonase kendaraan standarnya itu sekitar 8 tonan, itu dipotong sasis loh, bukan muatan. Ya. Tapi kalau di lapangan kan terkadang muatannya aja bisa segitu gitu loh. Terkadang makannya saja itu. Bahkan lebih seperti itu. Nah, sedangkan itu, dan itu kan yang pertama itu, yang kedua dari spek ini nanti timbul lah ya, sebagai kita kan saya salah satu technical di salah satu brand gitu kan, brand truk. Nah di sini tiba-tiba Pak ini ada keluhan, ada tenaganya nggak ada atau apa, dan itu ya yang pastinya tidak sesuai. Tapi kalau kita berbicara Pak, nggak ada untung Pak, kalau orang Indonesia seperti itu ya Pak ya. Terkadang ya kalau kita sesuai dengan kita nggak bisa nih Pak, harus kita upgrade atau kita tambah ya seperti itu. Nah yang disampaikan tadi tergantung Pak dari kondisi, tapi rata-rata di perkebunan itu spring itu pasti tuh Pak, spring, kemudian kopling, ban itu udah satu hal yang nggak terlalu ini ya Pak ya, udah banyak banget. Terus kemudian kalau untuk sisi biasanya kalau musim hujan Pak, yang musim hujan ini sering tepater atau sering mobilnya selip, itu
diferensial tuh terkadang Pak. Potensial. Karena posisinya dia gasing, dihentak-hentak, nah ini yang terkadang diferensial cepat kena. Itu nah beda lagi nanti kalau medan-medan jalan itu seperti menanjak perbukitan ya Pak ya. Kalau kita Ya, bicara di daerah Kalimantan sana kan rata-rata perkebunannya itu naik turun dan lain ya, sebagainya. Itu sering terjadi kalau di lapangan itu driver tuh kalau kita bilang nembak ini gini, posisi dia turun dulu, kemudian di depan itu tanjakan. Nah terkadang kan dia pas turun ini apalagi bawa muatan gitu kan, dia dari gigi 3 atau gigi 2 langsung ditembak naik ke 3 ke 4 atau kedua gitu kan. Nah, hal-hal ini kalau memang si drivernya kurang lihai itu bisa sampai ke engine overrunning, terus kemudian transmisinya juga lebih cepat kena sinkronisnya. Tapi yang saya alamin di lapangan ini Pak, rata-rata ya medan-medan datar itu di gigi 1 kalau transmisi. oke. Karena Pak gigi 1 jarang dipakai. Yang dipakai, betul. Setuju Ah, Pak. itu karena jarang dipakai, tiba-tiba kok waduh nggak bisa gitu. Karena Iya, iya. rata-rata kan di sana itu kalau saya karakter mereka Pak kalau gigi 1 napasnya pendek gitu kan Iya, karena jalan-jalan mereka jalan datar mereka langsung masuk gigi 2 aja kuat nih Pak tenaganya ada gitu kan. iya. Buat apa pakai gigi 1? Nah terkadang kalau bicara seperti itu ya kita memaksakan kan Pak, sama aja seperti kita menaiki anak tangga. Kalau kita langsung kedua terus, stepnya ya pasti suatu ketika ya kaki atau tulang kita juga akan ada Iya. permasalahan. Jadi Itu, jadi kalau kita bicara masalah-masalah tadi, kebanyakan ya kalau di sawit itu ya spring, sering, terus beli, kemudian ban, ya spring ban, kopling itu Pak juga Pak, kanpas rem itu. Terus kemudian kalau untuk elektrikalnya biasanya transmisi paling. dinamo Oh, di starter lah. lampu start, oke. Nah, ini Pak Men, kalau yang Bapak temui dengan manajemen traksi di lokasi ya, di lokasi perkebunan gitu ya, fasilitas-fasilitas yang Bapak saksikan atau Bapak lihat itu sudah memadai belum ya untuk semua kerusakan yang kita mention tadi kita sebutkan gitu Pak ya? Mungkin perawatan kaki-kaki itu sudah standar ya kalau kita bilang di lapangan tuh gimana ya Pak ya apa namanya bengkel resmi truk merek-merek yang ada ya nggak standar. Belum Nah, Pak? tapi kalau kita bicaranya dari segi sisi di lapangan posisi seperti itu tapi bisa Pak kita mengerjakan ya memang bisa. Nah, terkadang mengalami juga gitu kan Ya, Pak tidak ada kunci standar ini membuka cuma pakai kunci Inggris blender sama palu jadi kan gitu kan Pak. ini Pak Amin ya, saya melihat memang eh, banyak faktor penyebab itu tadi ya, downtime, penyebab down atau penyebab kerusakan alat itu. Bahkan kita pun pernah melakukan suatu improvement ya Pak Amin ya, kita undang. Ingat ya Pak Amin ya, kita keliling sama-sama kita Ya, melakukan pelatihan, kita dalam lingkaran pagi, kita mengajak Pak Amin untuk mensosialisasi yang namanya P2H gitu ya Pak Amin ya, atau daily checklist. betul. Dan daily checklist itu sendiri ternyata mohon maaf ya banyak yang belum diterapkan juga gitu ya. Cuma apa ya namanya pakai feeling semuanya, pakai kalender basis semuanya. Nggak ada itu yang pakai running hours kilometer gitu ya Pak ya. Running running apa? Running unit dari kilometer. Semuanya kalender tanggal sekian tanggal sekian gitu. Entah alat itu atau unit itu dia bekerja atau tidak bekerja pokoknya ganti. Nah ini saya melihatnya yang dikatakan oleh Bapak tadi ya mengenai standarisasi alat itu termasuk fasilitas itu kan memang menyangkut pertama ya SDM ya Pak ya. SDM apa namanya mekanik, kemudian juga SDM dari operator atau si driver gitu kan Pak ya. Nah itu uh, pada saat itu dulu kita pernah banyak dibantu oleh Bapak sendiri untuk mensosialisasikan mengenai P2H atau daily checklist. Kemudian juga yang kedua yang tadi Bapak disebutkan di awal ya, aplikasi unit ya Pak ya. Aplikasi unit termasuk juga infrastruktur dari sarana atau dari jalanan itu sendiri ya kondisinya seperti apa gitu kan. Nah yang ketiga ini yang menyangkut dari traksi itu sendiri melakukan perawatan atau tidak gitu ya Pak ya. Apa namanya secara Betul.
secara berkala periodic service yang pernah mungkin kita sepakat per 5.000 kilometer gitu ya. Kita rutin melakukan air clean, ganti air cleaner, air oli filter, ya. Terus juga filter-filter lainnya gitu ya. Namun ketiganya ini termasuk cuaca, tapi kita tidak terlalu concern ya, karena cuaca itu kita tidak bisa tentukan ya. Dan ketiganya ini memang semuanya harus dikelola oleh si manajemen traksi itu sendiri gitu ya. Sama faktor satu lagi Pak Amin, pengadaan komponen ya Pak Amin ya. Pengadaan komponen itu memang pasti Pak. Ini juga krusial gitu ya Pak ya. Pengadaan komponen. Ya itu tadi, karena ketiga hal yang disebutkan di awal, terus kemudian tidak rusak tanpa jadwal, tanpa schedule, pengadaan pun juga akhirnya tidak terencana gitu kan, mendadak itu yang akhirnya menyulitkan khususnya dalam perizinan yang memakan birokrasi yang panjang gitu kan. Seperti itu ya Pak Min, yang mungkin tambahan saja. Iya, itu sih Pak, ya benar seperti itu Pak. Jadi kalau memang terkadang sih kalau karakter ya beda ya Pak ya. Kalau yang saya lihat kalau di antara di traksi terus kemudian yang di tambang aja Pak, kita bicara yang di tambang ya. Di tambangnya terkadang ada yang memang dilakukan daily inspeksi, checklist harian dan lain sebagainya. Terkadang kita melihat wah itu masih bisa breakdown gitu kan, tapi kan meminimalkan gitu, karena kalau di tambang itu PA dan MA-nya ini memang benar-benar dihitung, beda dengan mungkin yang di physical ability-nya dia seberapa tingginya kah atau berapa besarnya gitu kan. Nah, ya kalau yang di perkebunan ini yang pernah saya beberapa alami itu sekarang tuh mulai mereka memang ada perubahan-perubahan sih Pak, jauh berbeda dengan beberapa tahun lalu yang memang pertama kita datang atau misalkan beberapa ada tempat yang memang kita kunjungi gitu kan, kita datang Pak ini rusaknya Pak ya, kalau belum rusak ya kita belum order barang gitu kan. Nah kalau nggak order barang mobil ini nggak jalan Pak gitu kan. Nah sedangkan kita kalau mau order barang itu dari ya yang Bapak sampaikan tadi, biasanya kalau dari perusahaan itu mau permintaan barang pun harus ada izin A, izin B, tanda tangan A, tanda tangan B. Setelah itu baru mereka ke dealer, dari dealer atau ke toko kirim barang lagi. Ternyata yang awalnya rusak A, B mobil yang sering yang sebenarnya harus dihindari kanibal, terus kemudian rubbing atau mobil yang tadi awalnya cuma kerusakan sedikit jadi banyak itu yang suka terjadi kalau yang di kebun-kebun tuh Pak. Nggak cuma di kebun sih, di tambang saya pernah alami ada. Kan? Ya kalau yang sudah kita bicaranya bukan tambang yang besar ya Pak ya, yang memang kadang ada tambang-tambang kecil. Kalau itu tambang besar tuh sudah terschedule dengan baik gitu. Di perkebunan pun nggak semua perkebunan begitu, tapi ada beberapa yang memang sudah secara manajerialnya dia tertata dan tersusun baik, pasti ini juga akan baik. Tapi kalau memang bagaimana sih dari karakter dari awal dulu deh Pak, yang disampaikan tadi, pemeriksaan hariannya seperti apa karakternya, itu misal dari karakter driver atau penyampaiannya pemeriksaan hariannya nggak jalan aja, bagaimana kita mau atau tim melakukan yang namanya forecast spare part gitu kan, atau kita mau penyediaan spare part kan. Kalau misal kita melakukan pemeriksaan harian dari si driver, kita tahu nih oh ini loh tanda-tandanya, oh kurang lebih bannya, springnya atau misalkan koplingnya ini udah kurang enak ya, kita ada namanya catatan overheat gitu ya, overheat harus dilaporkan, laporan dari kondisi kendaraan ini ya, atau ini misalnya olinya udah ada rembes-rembesan nih ya, sementara kita tambah gitu kan. Ya, namun esensi yang Bapak sampaikan mengenai pertama silaturahmi sudah checklist ya, kemudian yang kedua berbagi pengalaman cek, terus juga ada mengenai saran, berbagi ilmu, itu juga cek. Nah ini ke depan jika Bapak berkenan, kami akan undang lagi nih Pak, entah Bapak atau Bapak punya rekomendasi kepada siapa, mungkin membicarakan yang lebih spesifik Pak, mungkin seperti pengadaan, mungkin juga mengenai
P2H atau kontrol sistem lainnya, kemudian alat bantu, alat kerja dan sebagainya Pak. Itu sih Pak Amin dari saya. Siap. Kalau nanti Pak Amin setuju, nanti kita WA-an aja gitu ya untuk menyiapkan konten berikutnya. Dan insya Allah Pak ini bermanfaat. Kemudian sama-sama nanti bisa menjadi forum diskusi di kolom komentar nanti Pak. Kira-kira seperti itu. Amin. Siap. Nah, Pak Amin, terima kasih banyak ya Pak Amin. Sekali lagi ya. Siap. Salam buat teman-teman di tempat Bapak. Siap. Ya, mari Pak. Makasih Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Okay, let's go.